Mohon maaf ya, agak terlambat sedikit. Sebenarnya tadi sudah siap, saya ke belakang dulu. Oke, pembahasan kita kali ini mengenai pluralisme dan multicultural. Ya, minggu depan kita akan melaksanakan ujian tengah semester, tapi mata kuliah saya sudah selesai UTS-nya. UTS-nya yang pertama itu merangkum sak buku itu, sedangkan tugasnya kemarin yang dikumpulkan mengenai bentuk atau produk hukum dari presiden. Jadi minggu depan tinggal absen di sistemnya farmasi di Google Form, dan ketua kelas tetap mencatat absen seperti yang saya perintahkan ya. Jadi minggu depan free. Jadi minggu depan nggak ada kuliah karena UTS-nya sudah selesai. Kita nanti ketemu 2 minggu lagi. Paham ya? Semoga tidak ada yang menanyakan minggu depan kuliah atau tidak. Jadi minggu depan kuliahnya kosong karena UTS sudah kalian mengumpulkan. Paham ya? Jangan ada yang sampai yang menanyakan minggu depan masuk atau kuliah lagi ke saya. Awas nanti. Oke. Pluralisme dan multicultural. Ya. Sebenarnya pembahasan pluralisme dan multicultural ini bisa dilihat dari banyak perspektif. Bisa dilihat dari perspektif geopolitik dan geostrategi, bisa dilihat dari perspektif keadaban bangsa, bisa dilihat dari perspektif persatuan dan kesatuan bangsa, dan juga bisa dilihat dari aspek hukum untuk menuju kedaulatan bangsa. Nah, ya. Kita mulai dari pluralisme. Indonesia itu pasti multicultural pluralism, karena yang namanya sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai suku, budaya, agama, bahasa daerahnya yang beraneka ragam, itu pasti plural, pasti. Dan juga pasti multicultural. Culture itu kan budaya. Banyak budaya, pasti itu. Itu adalah sebuah keniscayaan yang harus kita terima. Nah, ya. Karena pluralisme itu, atau pluralism itu dalam bahasa Inggris itu kan plural. Dan isme itu paham. Jadi paham yang beragam atau bermacam-macam paham. Kan gitu. Ya. Sehingga pluralisme itu adalah suatu paham atau pandangan hidup yang mengakui dan menerima adanya kemajemukan dan atau keanekaragaman dalam suatu kelompok masyarakat. Kita di kelas saya ini, mata kuliah kewarganegaraan, itu plural. Karena itu kita terdiri dari beraneka ragam kemajemukan dan keanekaragaman. Ya, mungkin kita seagama Islam, mungkin ya, kecuali di fakultas yang lain, di universitas yang lain, negeri yang lain misalnya. Itu perlu. Kalau kita kan di UIN, nah, Pak, apakah UIN itu orang non-Islam, maksudnya beragama lain, bisa kuliah di UIN Malang? Ya bisa saja, silahkan. Kita tidak hanya menerima yang agama Islam saja. Agama yang non-Muslim bisa kuliah di UIN dengan syarat mematuhi apa yang sudah digagas oleh UIN. Misalnya tinggal di Ma'had, ya harus tinggal di Ma'had, harus bangun subuh untuk taklim, ya harus seperti itu. Lupa itu kan agama Kristen, ya budayanya diikuti, tidak mengikuti istilahnya pelajarannya, ya, nah, ya ikuti.
Mungkin nanti sama UIN Malang dicarikan guru yang bisa membimbing mengenai agamanya. Apakah pernah, Pak? Pernah, dulu ada. Dia mau daftar di UN Malang, Universitas Negeri Malang, tahu-tahu ngeklik UIN Malang, diterima. Semester 1 ikut ma'had. Apa semester 2, apa semester 3 mengundurkan diri karena tidak kuat pakai jilbab katanya. Panas dan lain-lain, perempuan. Nah, jadi UIN Malang itu wajib menerima. Karena kalau misalnya kita menolak orang yang beragama lain di UIN Malang, itu namanya diskriminasi. Itu berarti menunjukkan tidak plural. Kemajemukan itu ya agama, suku, ras, adat. Kita ini juga di dalam kelas ini terdiri dari berbagai suku. Ada yang dari luar Jawa, suku Bugis misalnya, ya, dari Madura, suku Madura, Jawa. Ada yang dari Lombok, suku Merarik, ya, suku Sasak, misalnya di Mataram itu di Lombok. Berbagai suku. Rasnya, ras Melayu, ada ras Negro. Jangan dikira yang hitam-hitam itu ras Negro ya. Karena Negro kita beda dengan Negro di Afrika. Orang Papua itu Negro, tapi beda dengan Negro yang di Afrika. Beda adat istiadatnya juga. Nah, insya Allah semester depan akan luring, luar jaringan, kuliah tatap muka, nanti disitulah kalian akan ngumpul, bertemu. Ya, insya Allah doakan semoga corona ini cepat selesai. Semuanya divaksin, kebal, tapi tetap harus patuhi prokes kesehatan. Ya. Sehingga pluralisme itu ya kerangka di mana ada interaksi dari beberapa kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan saling toleransi. Kuncinya di situ. Menghormati, toleran. Ya. Jangan main hakim sendiri. Jangan merasa yang dimiliki itu yang paling benar. Kalau misalnya nanti yang luar Jawa, kuliah, luring, datang ke Malang, mau tidak mau harus menghormati apa yang sudah ada di Malang. Jangan merusak itu. Nah, seperti yang saya contohkan minggu kemarin. Alam, SAM, OSKAP, ini kok dibalik-balik Malang ini. Keliru itu. Itu bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak boleh ya. Kamu nanti digeruduk orang Malang nanti. Ya, itu budaya. Diikuti saja. Ya, cuma kalau misalnya mau dibentuk tulisan, jangan tulis SAM, keliru. Tetap emas, jangan dikulik ker, tapi re, kan gitu ya. Itu cuma bahasa kita, bahasa pergaulan sehari-hari. Ya, plural. Oke. Apa dasar pluralisme? Kenapa kita harus menerima kemajemukan? Yang pertama adalah dasarnya kemanusiaan. Masa kita harus hidup sesuku terus? Misalnya saya sama orang Madura terus, ya, tidak mau sama orang yang luar dari Madura, nggak bisa. Hidup kita ya akan begitu-begitu saja. Kita tidak akan pernah mengenal yang namanya dunia luar. Mengenal Indonesia saja masih butuh waktu yang banyak. Karena saya belum pernah nyampe ke Papua misalnya. Saya belum pernah menginjakkan kaki di Aceh misalnya. Padahal ini Indonesia ya. Apalagi kita hanya hidup satu suku saja. Kurang. Meskipun satu sisi orang yang hidup seperti itu ada keunggulannya. Di satu sisi. Tapi lebih baik dengan dasar kemanusiaan, kita harus bergaul dengan masyarakat luas. Dengan sahabat dan yang kedua adalah dasarnya adalah kemasyarakatan dan budaya. Ya, ini dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar. Ya, menghormati antar suku, budaya, agama, ras. Jadi pegang saling menghormati dan saling toleran. Jangan sampai melampaui. Maksudnya melampaui gimana?
Pak, misalnya kalian beragama Muslim, saya menghormati datang ke gereja, ikut peribadatannya Natal, itu melampaui namanya. Ya, nggak bisa seperti itu, nggak dibenarkan itu, karena ada batas-batas yang harus tidak boleh dilanggar. Toleran menghormati tidak sampai segitunya, gitu loh. Ya. Nah, yang terakhir adalah agama sebagai payungnya untuk melaksanakan harisme. Kalau Islam kan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, ini menurut Islam. Pasti yang lain juga, agama yang lain maksudnya pasti juga ada dasarnya. Saya nggak tahu karena saya tidak mempelajari agama-agama. Ya, itu kuncinya. Ini dasar pluralisme, dasar penerima kemajemukan. Dengan adanya dan penerimaan akan kemajemukan, maka dengan sendirinya harus ditolak berbagai paham, sikap, dan praktek hidup yang mengandung unsur-unsur diskriminasi, fanatisme, primordialisme, dan kekerasan atau terorisme. Jadi ini harus ditolak ini. Ini adalah paham-paham yang tidak berdasar atau paham-paham yang tidak benar ini. Ya. Nah, yang kedua, harus dijamin penuh kebebasan dan keadilan. Ya. Karena setiap kelompok, oknum maupun anggota kelompok yang berbeda saling menghormati dan menghargai. Kayak kita ini berbeda ini, ya. Agamanya sama, sukunya, budayanya. Ada yang dari luar Jawa itu, siap-siap ya. Semester depan sudah harus ke Malang kalau misalnya jadi. Atau jangan-jangan farmasi karena ada prakteknya di semester 2 harus datang ke Malang nanti. Mungkin ya seperti itu. Jadi kalian itu tidak ada alasan untuk tidak berangkat kalau misalnya sudah menjadi kesepakatan bersama atau keputusan dari pimpinan fakultas. Karena tidak mungkin kalian melaksanakan praktek itu secara mandiri. Beli alatnya mahal, tidak ada ruang prakteknya, tidak ada ruang laboratoriumnya. Nah, ini akan menjadi kesulitan sendiri. Suatu waktu tentu pihak pimpinan fakultas nanti tidak akan memberikan informasi yang mendadak. Misalnya besok harus di Malang, enggak, pasti jauh-jauh hari sudah diinfokan. Jadi kalian sudah harus siap, ya. Oke. Itu pluralism. Nah, sekarang yang multicultural. Multicultural itu apa sih? Multicultural itu dibentuk dari kata multi, banyak, culture, budaya. Sedangkan kalau multiculturalisme itu, isme itu ya paham. Dalam pengertian tradisional, multicultural itu memiliki 2 ciri utama. Pertama, kebutuhan terhadap pengakuan, the need of recognition. Yang kedua adalah legitimasi keragaman budaya, sehingga dikenal dengan sebutan pluralisme budaya. Ya. Multicultural menurut beberapa pakar, salah satunya Taylor, ini merupakan gagasan untuk mengatur keberagaman dengan prinsip-prinsip dasar pengakuan akan keberagaman itu. Ya. Jadi multicultural itu paling gampangnya ya banyak budaya. Seperti kita ini, ya. Terus ada pertanyaan, Pak, apakah dengan banyaknya budaya kita itu apakah bisa menghambat persatuan dan kesatuan bangsa? Ya, bisa juga menghambat apabila di situ ada keegoisan tentang budaya mana yang ditonjolkan. Bisa menghambat.
Apakah juga bisa menjadi pendukung persatuan dan kesatuan bangsa multicultural? Iya, bisa juga mendukung. Tergantung bagaimana kita nanti bersikap di situ. Ya. Nah, seharusnya setiap individu itu harus menjaga dan menonjolkan budayanya sendiri, tapi dari unsur yang positif. Artinya memperkenalkan, ini loh budaya di saya. Karena kita satu Indonesia, ya, setidaknya kalian tahu, sewaktu-waktu kalian datang ke tempat saya, kalian tidak kaget. Nah, seperti yang saya contohkan itu misalnya budaya adat pemakaian koteka di Papua, ya. Nah, jadi sewaktu-waktu kalian berkunjung ke Papua, lihat orang koteka bilang, waduh, ini tidak syar'i, buka aurat dan lain-lain. Wah, ini harus pakai baju. Wah, kamu nanti bisa terusir. Ya, ini Papua, bukan Malang. Nah, beda konteksnya. Ya, sebaliknya juga orang Papua datang ke Malang. Nah, harus menghormati budaya setempat. Itu maksud saya begitu. Ya, oke. Ada berbagai macam jenis dan macam multicultural. Ya. Nah, ini nggak usah saya jelaskan. Nanti kalian bisa baca sendiri. Saya lanjutkan. Kenapa multicultural itu ada di Indonesia? Bagaimana bisa terjadi? Satu, karena letak geografis. Nah, Indonesia terletak di 22 derajat lintang utara, tidak di derajat lintang selatan. Nah, ini ahlinya kalian ini. Pada saat belajar dulu di SMA, SMK, atau apa? MAN ya. Ini kalian pasti diajari di mata kuliah misalnya geografi. Indonesia terletak di itu dua benua, dua samudra, Miangas dan Pulau Rote, pulau terjauh dan lain-lain. Letak geografis kita yang berbeda. Ini harus diakui, ya, karena kita adalah negara kepulauan, ya. Yang kedua, karena perkawinan campuran, ya. Coba bisa terjadi, bisa. Kalian yang anggap remeh perkawinan campuran. Iya sekarang masih kuliah. Siapa tahu, misalnya jodoh kalian adalah teman kalian sendiri. Yang dah budaya, beda suku. Yang luar Jawa dapat orang Jawa. Nah, ini ingat, ini bisa perkawinan campur ini. Maksud saya perkawinan campuran itu bukan perkawinan campuran orang Indonesia dengan orang luar negeri. Se-Indonesia aja dulu. Segara dulu. Ya. Nah, yang dari Aceh dapat orang Malang misalnya. Siapa tahu? Jodoh nggak ada yang tahu. Atau jangan sudah ada something antar temannya. Bisa saja benih-benih itu tumbuh semenjak pertemuan pertama. Apalagi nanti pada saat kuliah langsung di Malang. Nah, siapa tahu? Nggak ada yang tahu. Ya, itu takdir Tuhan. Makanya perkawinan campur itu salah satu bisa pembentuk adanya multicultural. Kebudayaan asing. Nah, ingat, ya. Kebiasaan asing yang positif harus ditiru. Yang negatif harus ditinggalkan. Lihat dulu dari kita, diserap. Makanya saya katakan minggu kemarin juga, tinggi itu pengaruh asing ke kita itu melalui 3 hal. Apa? 1, agama. 2, budaya. 3, ya, ingat itu, pegang itu, agama, budaya, sah. Ya. Kalau misalnya kalian mau datang ke Amerika, minimal tahu budayanya, tahu bahasanya. Kalau misalnya kalian datang ke sana nggak tahu bahasanya, mau bahasa apa kalian? Mau bahasa isyarat? Bahasa isyarat. Kesulitan nanti. Nah, itu pentingnya, ya. Tahu agamanya, mayoritas Nasrani. Tahu bahasanya, tahu budayanya. Kok di Amerika di pinggir-pinggir jalan ini disediakan misalnya rumah bordil, rumah pelacuran? Wah, nggak benar ini, harus dibasmi ini. Moro-moro kalian, misalnya laki-laki datang ke sana, ada orang
pakai baju ketat dan kalian terangsang, matanya melotot, si perempuan itu merasa tersinggung, dilaporkan, kalian kena, ya, kalian telah melakukan pelecehan seksual di situ. Maka bisa dihukum 3 bulan 6 bulan. Beda kan? Beda budayanya sudah, ya. Nah, kalau misalnya pengen, kalau di barat itu ya silakan masuk aja ke rumah bordil, bayar selesai sudah. Nah, ini beda budaya ini, ya. Hati-hati. Malah sekarang kebudayaan asing itu seolah-olah menjadi tren nasional, ya. Contohnya misalnya pakai pakaian jeans. Sekarang kalau nggak pakai jeans, Pak, nggak tahu. Rok itu apa itu? Jeans itu kan budaya barat. Pakai ngetat lagi. Jilbab, bajunya ketat, celananya ketat. Waduh, gawat. Ya. Apa? Ciri kemodernan. Bagi saya itu bukan modern, itu kuno. Ya, kuno. Kenapa saya katakan kuno? Manusia kalau dilihat itu dari segi pakaiannya, dari kuno ke modern, itu dari terbuka ke tertutup. Coba lihat zaman Homo, Pithecus erectus, Homo sapien, Homo wajak, dan Homo yang lainnya, itu kan telanjang. Lama-kelamaan sampai sekarang mulai tertutup, sampai pakai baju yang bagus, sampai pakai jilbab. Ya kan? Sekarang malah ketat-ketat lagi. Atau ada yang pakai tank top lah apa. Inilah ciri kemodernan. Tapi bagi saya itu bukan modern, itu kuno. Karena mau kembali ke zaman manusia purba. Ya. Dan faktor yang terakhir dapat terjadinya multicultural di Indonesia karena iklim. Iklim kita beraneka ragam. Ya. Karena letak geografisnya itu. Wilayah Malang, hati-hati, agak dingin ya. Nah, beda kalau yang dari pesisir, Madura, panasnya minta ampun. Ya, datang ke Malang, dingin sekali ini. Mau mandi subuh-subuh nggak mandi, akhirnya kuliah juga nggak mandi. Bisa saja terjadi seperti itu. Ya. Kenapa nggak mandi? Dingin katanya. Ini salah satu bukti. Ya, karena saya pernah mengalami seperti itu, tapi nggak saya mandi kok. Ya, misalnya seperti itu. Penting itu harus mengetahui tujuannya kita. Maka mau nggak mau yang luar Jawa itu sudah harus mengenal Malang, kota seperti apa. Tempat saya menempuh studi selama di Fakultas di Fakultas FKIK di Prodi Farmasi. Nah, yang sebentar lagi akan menyusulkan menjadi Fakultas Farmasi. Mau mandiri kalian ini, mau independen kalian ini, tidak terikat FKIK ya. Karena katanya ini isu benar atau tidak. Kalian itu menjadi second, yang diperhatikan itu yang pendidikan dokter farmasi itu second, sehingga mengusulkan menjadi fakultas sendiri. Ini isunya, itu tidak benar ya. Tergantung kemampuan kalian. Tonjolkan apa yang sudah menjadi pilihan kalian. Konsep multicultural tidak dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman. Meskipun di salah satu titik itu mempunyai persamaan. Ya. Karena secara suku bangsa atau kebudayaan, suku bangsa itu yang menjadi ciri masyarakat majemuk, sehingga multicultural menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Antar budaya itu tidak ada yang lebih tinggi. Antar budaya itu tidak ada yang lebih rendah. Misalnya budaya Madura apa? Kerawan sapi misalnya, ya. Kerawan sapi itu adalah budaya yang nomor 1 di Indonesia. Tidak ada budaya yang mengalahkan. Tidak bisa seperti itu. Ya. Kalau misalnya ada orang Bali beragama Hindu, sapi itu dipuja. Wah, berarti kalian orang Madura seolah-olah telah menginjak-injak hewan yang dilindungi oleh dewa-dewa. Misalnya, saya juga nggak tahu ya. Nggak bisa seperti itu. Tidak ada. Ya. Makanya saya tekankan, multicultural itu menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Itu penting. Ya. Oke. Bagaimana ciri-ciri masyarakat yang multicultural?
apapun yang beraneka ragam, itu pasti satu, rentan terhadap persoalan. Pasti. Ya. Nah, misalnya kalian nanti nikah, beda budaya, itu pasti rentan. Apalagi bedanya mengenai ini, patrilineal misalnya. Matrilineal misalnya, atau parental. Masih ingat kata-kata, misalnya garisnya garis keturunan ayah, garis keturunan ibu, atau bapak ibu misalnya. Di suku Minang, ada yang dari Minangkabau ini, ya. Yang menjadi kepala rumah tangga itu ya perempuan. Hati-hati ya. Nah, perempuan itu, misalnya menikah, perempuan yang membiayai itu. Beda dengan suku Bugis. Laki-laki yang harus bayar. Uang panai misalnya. Siap mau menikahi orang Bugis yang bergelar sarjana, orang terpandang, uang panainya bisa 5M. 5M. Kerja belum. Mikir juga itu. Ya, oke. Ciri-ciri masyarakat yang mulikat pasti rentan terhadap persoalan. Misalnya yang pertama, pasti itu mempunyai struktur budaya satu. Nah, ini penting ini ya, mempunyai struktur budaya lebih dari satu. Karena masyarakat itu kan kumpulan dari berbagai sehingga dari kumpulan itu menjadi masyarakat. Yang kedua, nilai-nilai dasar yang merupakan kesepakatan bersama sulit berkembang. Karena perbedaan. Itu penting. Yang ketiga, konflik sosial yang berbau sara itu biasanya sering terjadi. Ya, sering terjadi itu. Struktur sosialnya bersifatnya non komplementer karena banyak, dan proses integrasi yang terjadi berlangsung lambat. Integrasi itu penyatuan yang kemarin saya jelaskan ya. Penyatuan itu pasti lambat, tidak mungkin cepat. Ya karena itu banyak faktor yang menyebabkannya, faktor agama, budaya, suku, ras, dan golongan berbeda. Ya, sering terjadi dominasi politik, ekonomi, dan sosial politik. Ini penting. Dominasi itu artinya, misalnya, ini dikuasai oleh suku Dayak, misalnya. Apa contohnya? Hotman Paris itu punya ruko sekian, itu kan orang Batak gitu. Oh, dikuasai suku Batak, misalnya. Ya. Misalnya di Papua, oh itu partai yang unggul itu Perjuangan. Di Aceh itu partai Kristen kayaknya sedikit deh. Misalnya seperti itu. Ada dominasi tertentu di satu titik tertentu. Oke, ya. Bagaimana pengaturannya dalam konstitusi kita? Pluralisme dan 14B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Nah, ingat ya, mengakui, menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup. Ingat, sepanjang masih hidup. Dan perkembangan masyarakat. Dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur oleh undang-undang. Penting itu ya. Sepanjang masih hidup dan sesuai dengan masyarakat. Nah, yang tidak sesuai, yang jelek-jelek ditinggalkan. Oke, ya. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa
negara memajukan kebudayaan Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Negara memajukan kebudayaan. Ingat, negara mempunyai peran untuk memajukan kebudayaan. Nah, makanya kalau kita misalnya lihat iklan-iklan di awal tahun itu, pasti misalnya gambarnya beraneka pakaian adat misalnya. Adat A, B, C, D, F, G, H ya. Yang saya juga nggak tahu kalau misalnya ditunjuk ini adat mana, apalagi kalian ya. Belum hafal juga nanti. Sulit juga ini. Apalagi misalnya mengenai bahasa daerahnya. Ceceret lagu mana? Papua, Kalimantan. Nah, misalnya kayak kuis-kuis itu. Kita kesulitan juga. Lagu daerah kita itu banyak sekali. Ya. Nah, makanya sebelum tahu dunia luar, minimal tahu Indonesia ya. Nah, sekarang seandainya tidak ada corona, tahun ini saya ingin ke Papua. Nah, saya ingin ke Aceh. Itu sudah planning dari tahun kemarin. Sampai sekarang corona belum selesai. Saya nggak bisa berangkat ke sana. Ya. Nah, kalau bisa, ingin tahu Indonesia ini, jadilah orang yang ahli, yang pintar. Sehingga misalnya saya kan punya teman di Papua, di kontak jadi tenaga ahli di sana. Kita datang ke sana, ongkos dibayarin, kalau pulang bisa nguni, kan lumayan. Ya, nah, sudah tahu. Saya kan di Fakultas Syariah itu sebagai ketua unit pengembangan bakat mahasiswa. Saya sebagai ketua unitnya. Jadi kalau misalnya ada lomba yang mengadakan itu lombanya di Manado misalnya, saya membina mahasiswa saya dan mereka berhasil maju masuk 5 besar kan harus presentasi atau harus berdebat di sana, maka kan ada pendamping. Nah, akhirnya sama fakultas saya yang ditunjuk karena saya ketuanya. Nah, saya berangkat ke Manado. Nah, alhamdulillah ya, hotel dibayarin, pesawat diongkosin, dan ada sangu. Nah, sehingga ini namanya perjalanan barokah. Ya, nah, tahu Manado, tahu Sulawesi Utara dengan tidak ya yang pinter, yang ahli. Nah, makanya nanti kalian kalau ingin mengenal Indonesia lebih dekat, jadilah formasi yang handal, ya, yang mampu menciptakan sesuatu yang berharga. Nah, nanti kalian akan dipanggil kemana-mana. Oh, ya, minimal kalian nanti akan tampil misalnya di Mata Najwa, kan lumayan sudah tahu Jakarta gratis dibayar oleh Mata Najwa, Najwa Shihab, ya. Nah, maka hidupkan senang, ya. Jadi orang yang malas belajar sekarang itu nanti di saat tuanya nanti akan kesusahan. Ya, nah, sekarang ini memang kalian adalah masa-masa perjuangan. Susah-susah terlebih dahulu. Bersusah-susah, berpayah-payah. Orang yang tidak sekolah itu biasanya sekarang tidur, malah kalian pagi-pagi sudah siap menerima, kira begitu. Ya, jadilah orang yang sukses. Sukses untuk diri sendiri, sukses untuk keluarga, membahagiakan orang tua, dan tentunya bermanfaat bagi nusa dan bangsa di bidang masing-masing. Oke, ya. Ayo kita gagas. Bagaimana ke depan ini? Samuel Huntington itu pernah mengingatkan dan pernah meramal. Namanya ramalan, maybe yes, maybe no. Ya. Konflik antar peradaban di masa depan. Konflik peradaban di masa depan. Berarti masa depan ya yang akan datang. Ini tahun 1993. Tidak lagi disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik, ideologi. Ingat. Tetapi justru dipicu oleh masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini katanya ramalannya Huntington. Ya. Konflik peradaban di masa depan itu bukan ekonomi, politik, dan ideologi. Bukan lagi, tapi suku, agama, antar golongan. Nah, kita punya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan Sumpah Pemuda yang dijadikan sebagai dasar perekat kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Ini penting ya, karena secara konstitusional negara Indonesia dibangun untuk mewujudkan dan mengembangkan bangsa yang religius, humanis, bersatu dalam kebinekaan, demokratis, dan berkeadilan sosial yang sampai saat ini ya belum sepenuhnya tercapai. Ya, harus kita wujudkan ini ya. Pancasila itu jangan hanya dijadikan jargon semata, tapi diimplementasikan dalam Perpu
kekuatan. Oke, ya. Nah, kira-kira begitu. Mungkin ada yang kita diskusikan. Saya Izin persilahkan. bertanya, Pak. Ya, boleh. Sekarang ini banyak, saya rasa banyak isu-isu rasisme gitu ya, Pak. Eh, di Surabaya itu banyak adanya isu rasisme dari antara Cina dan juga Jawa. Yang Cina menganggap Jawa itu misalnya kotor, jelek dan lain-lain dan menganggap dirinya itu tidak sederajat bahkan eh, rasisme ini bahkan dididik dari kecil dari orang tuanya. Nah, siklus ini mungkin sulit berhenti karena orang tuanya langsung mengajari mengenai isu rasisme ini sejak dari kecil. Terus sedangkan Cina itu kayak penjajah gitu karena kebanyakan Cina itu kan sebagai orang kaya dan menjadi bos-bos besar. Mungkin kecemburuan sosial ini menimbulkan terjadinya isu rasisme ini. Nah, terus bagaimana langkah untuk pencegahannya atau penyelesaiannya? Ya, kalau misalnya bangsa Indonesia, kalau misalnya mereka menganggap rendah suku-suku yang ada di Indonesia itu ya hak mereka. Ya, yang penting dalam identitas suku itu tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Mas kasus yang terjadi pada mantan gubernur Nusa Tenggara Barat NTB, ya, Dr. Kiai Haji Zainul Masdi, ya LCMA itu ya, beliau adalah seorang hafiz Quran, pemimpin Hizbul Waton dan gubernur Nusa Tenggara Barat waktu itu ya. Beliau ngantri di bandara apa kasusnya ya, moro-moro menyerobot, terus sama yang Cina itu ditegur, ngantri dulu katanya. Oh maaf karena saya buru-buru. Dia sudah minta maaf. Akhirnya beliau sama istrinya mundur lagi. Terus yang Cina itu maki-maki nggak karuan. Apa ya, mengunyapkan bahasa kasar itu teke apa tai, bukan. Apa kasar pokoknya, bahasanya kasar. Ternyata itu menandakan bahwa ras Cina itu seolah-olah lebih unggul dari itu. Tapi dia minta maaf sudah, Tuan Guru Bajang itu sudah minta maaf. Akhirnya dia tidak tahu kalau yang bersangkutan itu adalah seorang kepala daerah, seorang gubernur. Ya, nah, baru begitu nyampe di mana ya, di Indonesia apa di Jakarta saya juga nggak lupa kasusnya. Nanti kalian bisa cek sendiri di internet. Lapor kepada petugas bandara ini untuk diproses oleh kepolisian. Baru akhirnya dia minta maaf, nangis-nangis dan lain-lain. Artinya, Mas Mbak, pemahaman yang salah, pemahaman yang baik itu seharusnya tidak diajarkan kepada anak kita. Ya, itu harus dibuang jauh-jauh. Apalagi ini menyangkut keutuhan persatuan bangsa. Makanya saya mengusulkan itu ras-ras suku antar budaya itu harus saling menghormati. Tidak ada yang lebih tinggi. Ya, mungkin karena masyarakat, mohon maaf, yang etnis Cina itu, yang matanya sipit-sipit itu, mungkin mengira itu lebih punya segalanya daripada kita. Mungkin loh ya. Nah, mungkin. Tapi jangan kira harta kekayaan itu bisa mencapai itu semua. Tidak. Nah, misalnya kayak yang terkenal itu, misalnya kayak kasus Ahok. Nah, itu juga sebagai pelaku penistaan agama juga banyak jeleknya, misalnya. Ya, jadi tidak ada. Bagaimana cara penangkalnya? Kalau mereka sudah menjadi warga negara Indonesia, ya mereka harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Itu intinya. Tapi kalau mereka sebagai mata-mata asing untuk mendorong kekuasaan Indonesia, memang harus kita hancurkan. Ya, makanya saya usul itu seharusnya kepala daerah atau presiden itu memang harus dari orang Indonesia asli gitu, supaya tidak ada bangsa lain yang menjadi warga yang menjadi presiden. Warga keturunan lain misalnya, keturunan apapun, kalau bukan orang pribumi ya jangan tidak bisa jadi presiden, misalnya begitu ya. Karena siapa tahu ingin menghancurkan sebuah bangsa Indonesia, ingin menghancurkan negara Indonesia, ada orang lain kaya
masuk ke Indonesia, ngurus KTP, jadi WNI, mencalonkan presiden, kaya, mau dibawa kemana bangsa kita ini? Ya, karena bangsa kita itu sekarang masih dalam bangsa yang tatarannya berkembang, bukan bangsa yang maju ya. Bahkan kita masih dalam tahap pembangunan di seluruh wilayah Republik Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah desa terpencil. Ini penting ini ya. Masih ada sebagian desa kita yang belum kena sentuhan listrik, yang belum masuk internet, yang daerah-daerah tertinggal itu. Masih banyak kita ya, kita sedikit demi sedikit harus kita entaskan seperti itu biar sama keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu penting ya. Indonesia itu bukan hanya Jakarta saja. Indonesia adalah semuanya. Masih banyak info-info misalnya sekolah itu menyeberangi sungai, ya. Masih banyak. Ini belum merata pembangunan itu. Itu yang harus pemimpin-pemimpin masa depan itu yang harus bisa menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini, ya. Saya sebagai tenaga pendidik, saya malu jika seseorang yang sudah diberikan akses, diberikan fasilitas dalam tanda kutip, misalnya menikmati listrik, internet ini, misalnya malas kuliah, malas belajar. Masih ingat dan bisa dilihat saudara-saudara kita, mau sekolah saja harus nyebrang sungai. Ya, ada loh. Karena rusak misalnya, belum ada akses jalan, terus renang, sekolah renang loh. Perjuangan sekali. Ya. Makanya usahakan kita itu menjadi manusia secara pribadi yang pandai bersyukur, banyak bersyukur ya. Jangan selalu melihat ke atas ya. Temannya punya mobil, kapan saya punya mobil? Temannya punya pesawat, kapan saya punya pesawat? Coba lihatlah ke bawah. Ternyata masih banyak dari teman-teman sebangsa kita yang di bawah garis kemiskinan hidupnya. Biasanya mereka kuliah, mereka ngamen. Ya, mereka kenapa nggak ada biaya? Masih banyak. Makanya program wajib 9 tahun yang dibiayai oleh dana BOS, bantuan operasional sekolah dari pemerintah itu harus dimanfaatkan dengan baik. Sehingga program 6-9 tahun dan sekarang sudah mau digagas 12 tahun itu wajib itu, maksudnya tingkat SMA dulu. Sewaktu-waktu nanti kalau kita sudah maju, kuliah kalau bisa digratiskan kan gitu. Ya. Nah, bagaimana ya tentu dengan pemberian beasiswa-beasiswa. Jangan khawatir teman-teman mahasiswa jurusan farmasi ini yang dalam tanda kutip masih banyak beasiswa ya. Tonjolkan kemampuan kalian. Sering-seringlah cari informasi mengenai beasiswa dan tanya kepada guru, pembimbing kalian, dosen, wali dan lain-lain. Kalau misalnya saya di Fakultas Syariah, setiap saya dapat info, saya selalu share kepada anak buah saya. Karena saya dosen walinya. Saya sebagai orang tua kalian di sini, saya share. Ayo semangat semuanya, ikut yang memenuhi syarat. Ikut, saya paksa terus. Meskipun kadang syaratnya itu agak ruwet ya. Nah, misalnya kayak kemarin itu penurunan UKT ya. Memang ruwet, harus lampirkan ini, foto ini, tapi itu harus ditempuh ya. Karena kalian itu bukan orang kaya, kata saya ke mahasiswa saya. Akhirnya ada yang turun 1 juta, ada yang turun cuma 200.000, ada yang turun 2 juta. Ya lumayan lah daripada nggak turun, kata saya. Ini kan perjuangan. Ya, hidup itu perjuangan. Nah, kalau misalnya kalian lihat ke atas terus, orang tua kalian terus mampu ini padahal tidak mampu kondisinya, kasihan nanti. Ya, kasihan nanti. Nah, maksud saya begitu ya. Nah, penanggalnya adalah kembali kepada kesadaran diri sendiri. Seharusnya begitu. Kalau misalnya kan memang sudah ingin merongrong bangsa kita, ya harus kita binasakan. Seharusnya begitu kalau menurut saya. Ya. Makanya saya ingin usul itu bisa presiden atau kepala daerah, bupati, wali kota itu kalau bisa orang Indonesia asli. Maksudnya keturunan, jangan orang asing lah. Saya tidak setuju kalau misalnya, saya khawatir apabila ada orang asing itu bisa menjadi presiden Republik Indonesia. Mau dibawa kemana bangsa kita ini? Nah, gitu loh. Ya, kalau bisa warga pribumi yang asli di Indonesia, ya terserah mau dari Surabaya, mau dari NTB, mau dari Makassar, mau dari Jawa, mau dari Papua. Yang penting memang asli Indonesia gitu loh. Dari keturunannya maksudnya. Nah, kira-kira begitu ya. Ini bukan persoalan diskriminasi, ini persoalan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di masa depan. Ya.
Coba bayangkan kalau misalnya presidennya adalah keturunan orang Eropa, oh, berkulit putih kulit, oh, jangan-jangan dijajah lagi, kita kembali ke zaman VOC, kita kembali lagi ke zaman penjajahan dulu, bahaya juga itu, kira-kira begitu. Ya, oke, mungkin ada pertanyaan yang lain, saya persilahkan. Yang bertanya, Pak. Silahkan. Silahkan, Mas. Siapa? Mas Agam ya? Oh iya, saya Leri Agam Bastian dari kelas B. Bagaimana pendapat Bapak mengenai budaya asli Indonesia sendiri? Ada hal budaya tersebut salah satu yang mengharumkan nama bangsa dan negara. Tidak hanya itu, Pak, manfaatnya juga besar terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Mas, putus-putus, Mas. Saya belum mendengar dengan jelas. Bagaimana pendapat Bapak mengenai budaya asli Indonesia sendiri mulai terabaikan? Tersebut salah satu yang dapat mengharumkan nama bangsa dan negara kita, Pak. Tidak hanya itu, manfaatnya juga besar terhadap kita dan orang lain. Apa yang Terima kasih, teman-teman Pak. bisa mendengar ya? Kurang jelas, Pak. Kurang jelas. Saya Kurang jelas. kurang atau jelas, Pak. diketik di chat aja ya. Nah, Mas Agam diketik di chat karena sinyalnya agak Ya, ini jangan-jangan dari daerah pedalaman ini ya, yang kurang akses internet ini. Jangan-jangan, saya juga nggak tahu ya. Nah, ini harus diperjuangkan seperti ini ya. Oke. Yang lain mungkin Mas Agam di chat ya. Ketik di chat silahkan. Yang lain mungkin yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung. Saya izin bertanya. Yuk. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin mempertanyakan mengenai dua hal, Pak. Yang pertama, bagaimana kita sebagai orang yang berperan dalam penerapan pluralisme menghadapi orang yang merasa dirinya itu terdiskriminasi gitu, Pak. Karena adanya dominasi suatu kelompok agama atau budaya gitu. Padahal kita sebagai orang yang dominan itu tidak mendiskriminasi dia gitu, Pak. Cuman mungkin karena dia itu punya pemikiran privilege mengenai dominasi suatu kelompok, maka dia itu kayak merasa terdiskriminasi itu, Pak. Bagaimana, Pak? Kemudian yang kedua, bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia menghadapi orang di suatu negara melakukan diskriminasi terhadap kita. Apalagi untuk beberapa kasus wanita berhijab. Nah, baru-baru ini tuh kan mungkin kayak ada hashtag Stop ASEAN Hate itu, Pak. Kemudian ada kasus Korea Selatan dan Indonesia. Kemudian ada kasus juga mengenai warna kulit manusia itu, Pak. Di beberapa negara. Itu bagaimana ya, Pak? Ya. Kasih, Pak. Bagus pertanyaannya. Ya. Mas Agam sudah selesai diketik biar saya jawab sekalian. Oh, belum ternyata ya. Oke, Mbak Rahma Izzah. Memang kalau hidup di wilayah minoritas itu ada beberapa tantangan, rintangan, tapi itu tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Jadinya kerasakti dong, kan gitu. Ya. Memang yang harus diperhatikan pertama adalah pandai-pandai bergaul kita, menghormati yang mayoritas itu. Ya. Islam di Indonesia mungkin mayoritas, tapi kalau misalnya di negara lain kan belum tentu ya, karena kita punya budaya dan adat sendiri. Sudah seharusnya mereka harus juga toleransi kepada kita. Salah satu contoh toleransi yang bagus itu adalah di Sulawesi Utara, di Manado itu. Saya salut ya. Di sana itu mayoritas Kristen Protestan, tapi rasa toleransinya luar biasa. Ya. Kalau Natal itu yang jaga, yang mengamankan itu pemuda-pemuda Muslim. Sebaliknya kalau misalnya yang merayakan itu Islam, misalnya Lebaran, Idul Fitri, yang mengamankan itu pemuda-pemuda Protestan, Kristen Protestan. Toleransinya luar biasa. Ini yang seharusnya dipupuk, ya, tidak menonjolkan keegoisan masing-masing, ya. Nah ini seharusnya seperti ini. Itulah bangsa yang plural, bangsa yang majemuk. Bagi saya, orang yang bersikap arogan mementingkan suku sendiri dan lain-lain itu adalah tidak mengetahui dan tidak mengerti arti makna kemajemukan dan pluralisme itu sendiri. Dikembalikan ke itu saja. Ya. Nah, memang sekali lagi saya katakan yang
minoritas itu memang harus menghormati yang mayoritas. Tapi jangan sampai menginjak harga diri yang minoritas. Nggak usah jauh-jauh lah. Coba contoh kasus yang ada di Myanmar. Masih ingat ya? Sampai sekarang itu. Muslim Rohingya misalnya. Itu kan minoritas di sana. Ya. Seharusnya kalau sudah rasa kemanusiaan, persoalan kemanusiaan ini, otoritas internasional, Persatuan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB itu harus turun tangan itu. Ya, harus turun tangan, tidak bisa dibiarkan seperti itu. Sudah jelas-jelas nyata seperti itu. Ya, kita memang harus sakit hati karena sesama Muslim itu bersaudara meskipun beda budaya. Apakah yang harus kita lakukan? Pak, kita apa harus datang ke sana? Kita lawan Myanmar? Ya, tidak bisa seperti itu. Ya, perjuangannya tidak harus dengan datang ke sana. Sama seperti Muslim Papua diserang Israel. Kita jihad, Pak. Allahu Akbar. Bukan begitu juga caranya. Jihad, kamu punya anak, punya istri, terus kamu mati. Siapa yang ngasih makan anak? Apakah kamu tidak lebih berdosa meninggalkan mereka? Tentu dengan cara-cara yang beradab, ya, dengan cara-cara yang humanis. Seharusnya otoritas Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sudah harus bertindak menyikapi hal semacam ini. Tapi mereka terkesan ya gimana? Nah, ya itu persoalannya. Kalau itu persoalan terjadi di dalam negara, mungkin negara kita yang punya otoritas. Tapi kalau sudah melintasi batas wilayah, kita tidak punya karena kita dibatasi oleh wilayah teritorial. Kita dibatasi oleh wilayah teritorial. Karena setiap negara itu punya kedaulatan masing-masing. Ya, itu Mbak Faiza Fawas itu. Ya. Bagaimana Pak cara menyikapinya? Cara menyikapinya adalah kita tunjukkan bahwa seorang Muslim itu Muslim yang beradab, Muslim yang menjunjung tinggi, saling menghormati, saling menghargai. Ya, meskipun banyak teman-teman kita, saudara kita semuslim itu juga melakukan perbuatan yang tidak benar, tapi jangan dijustifikasi bahwa Muslim itu teroris, bukan. Ya itu masalah persennya saja. Ya. Apa yang ngaku-ngaku Muslim itu hebat menjunjung toleransi, buktinya bom Bali misalnya. Misalnya ya. Apa Islam itu teroris? Tidak benar seperti itu. Itu kan pelaku, itu kan oknum yang kebetulan agamanya Islam. Kalau misalnya oknum itu agamanya Kristen, maka saya katakan Kristen itu teroris. Kamu terima nggak misalnya saya bilang ke orang Kristen? Itu kan oknum, itu kan person. Jangan bawa agama. Ya. Nah, kira-kira begitulah. Nah, kalau misalnya sedikit demi sedikit agama dibawa, padahal pelakunya seorang, penganutnya ribuan orang. Masa kesalahan satu orang bisa menjustifikasi bahwa semuanya itu salah? Nah, iya kan? Kan tidak mungkin seperti itu. Ya. Nah, pun kalau cuma satu itu ya biasa, misalnya satu setuju, 99 tidak setuju, nah itu kan biasa. Tapi yang menang kan yang tidak setuju, ya. Nah, kira-kira apa namanya perumpamaannya seperti itu. Tapi juga ada perumpamaan lain. Iya memang, gara-gara perbuatan satu itu bisa merusak dia, sama seperti peribahasa karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Tercoreng, iya memang. Makanya harus kita tonjolkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, ya. Tidak boleh diskriminasi terhadap perempuan. Kita sudah mulai menggaungkan ini, terutama untuk dunia-dunia luar. Masa kita agama Islam yang mencak-mencak, sedangkan tempatnya lahirnya Islam misalnya kayak Arab Saudi, itu diam-diam saja, ya. Nah, ini juga jadi perbedaan kita kalau sudah menyangkut hubungan antar negara. Tapi kalau untuk luar negeri, untuk dalam negeri, ya memang otoritas kita. Nah, disitulah maksudnya, ya. Oke, Pak Risma. Mbak siapa tadi? Mbak Rahma Isa. Ini bagaimana pendapat Bapak mengenai budaya Islam sendiri yang mulai teralihkan?
Padahal budaya tersebut salah satu dapat mengharumkan nama bangsa dan negara kita. Tidak hanya itu, manfaatnya terhadap diri kita sangat besar, Pak, terutama dalam keselamatan. Ya, iya memang. Nah, makanya banyak iklan cintai produk Indonesia misalnya ya. Kita tidak galak ya. Ya memang harus jargon-jargon semacam itu. Dan penanaman tentang nilai-nilai itu memang harus mulai kita dengungkan mulai sekarang ya. Kalau misalnya pakai budaya jin, wow keren. Kalau misalnya pakai budaya batik kuno, padahal batik itu diakui sudah menjadi kekayaan budaya kita. Tidak ada seperti itu. Saya kalau kemana-mana pakai jin, pakai juga. Pakai celana kain, pakai juga. Ya, yang tahu istilahnya itu tahu tempat gitu. Ya. Nah, masa kita mau ke mana tahlilan pakai jin kan lucu. Oh, ini modern loh. Ya nggak lucu. Tahlilan itu ya pakai sarung kan gitu. Tahu tempat istilahnya ya. Tahu tempat, ngerti. Misalnya menghadiri Maulid Nabi. Apa? Terus kalian yang perempuan pakai baju tank top. Wah, ini kan modern nih. Tahu tempat lah Maulid kok mau kayak pergi ke diskotik kamu ya. Nggak ada seperti itu. Ya. Nah, bagaimana mulai terasingkan ya, kita harus mulai menggalakkan lagi ya. Makanya saya katakan pengaruh budaya asing itu masuk ke Indonesia itu ada 3 hal, dari agama, budaya, dan bahasa. Yang cocok bagi kita diambil, masa yang tidak cocok tetap dipaksakan, hasilnya kan tidak baik. Nah, gitulah kira-kira. Ya. Tergerusnya itu karena teknologi informasi. Ya, baik bagi negara luar, belum tentu baik bagi negara kita. Belum tentu cocok. Kayak kemarin aja, miras budaya kita. Padahal di luar sana memproduksi bir itu bisa menjadi kaya raya. Nah, ternyata di kita nggak cocok. Ya sudah, ditinggalkan aja kalau tidak cocok. Daripada bikin gaduh. Nah, kira-kira begitu. Ya. Oke, apa masih ada pertanyaan lagi terakhir? Saya izin bertanya, Pak. Kalau nggak ada, Pak, saya izin bertanya. iya silahkan. Saya ingin bertanya mengenai pernikahan beda negara, Pak, dan sesama jenis. Misalnya ada orang luar negeri dengan Indonesia yang menikah di negara asing, itu kan sah ya, Pak, terus kembali lagi ke Indonesia. Bagaimana hukumnya di Indonesia? Karena setahu saya hanya di Provinsi Aceh yang mengenai hukuman cambuk untuk LGBT. Terus bagaimana untuk di kota-kota lain, Pak? Dan bagaimana hukumnya apabila mereka menyebarluaskan di media sosial tentang kemesraan mereka, Pak? Terima kasih. Oke. Ya tetap aja tidak bisa dibenarkan dan tidak boleh disahkan. Jadi orang menikah di luar itu, kalau sudah kembali ke Indonesia, laki-laki kawin sama laki-laki, perempuan sama perempuan itu apa namanya,
jarang terjadi di Indonesia perkawinan itu. Halo, apakah suara saya masih putus-putus? Masih jelas. Halo, jelas? Apa mendengar suara saya? Mbak Ana Fadila mendengar suara saya? Putus-putus, Pak. Putus-putus, Pak. Oh, berarti internet saya bermasalah ini kayaknya. Ya. Halo, apa sudah jelas? Sudah, Pak. Oke ya. Nah, kalau sudah jelas, oke. Jadi biasanya untuk perkawinan sesama jenis yang kawin di luar ke Indonesia itu nggak usah disahkan saja, tidak usah disahkan saja. Kan itu kan butuh pengesahan kalau di Indonesia itu, ya. Biasanya ini jarang terjadi dalam tanda kutip loh ya, yang sah, yang tidak sah itu banyak. Bahkan di UB itu sudah ada komunitas LGBT itu. Katanya seperti itu di medsos itu. Ya, tapi dicari keberadaannya belum juga meskipun isunya sudah santer. Biasanya yang sering terjadi itu pernikahan beda agama. Karena kita menurut Undang-Undang 174 Junto yang mengenal asas monogami, asas ya. Artinya menikah itu kalau bisa seiman, sekepercayaan. Itu tidak diatur dalam undang-undang kita. Ya, akhirnya mereka menikah di luar negeri. Ini yang saya katakan mereka melakukan penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum. Menikah beda agama di luar negeri, datang ke Indonesia untuk minta pengesahan, ya. Nah, kasusnya Jamal Mirdad, Lydia Kandau misalnya, ya. Karena kalau misalnya nikah beda agama itu juga kesulitannya nanti yang jadi korban anak-anak bukan hukum namanya nikah luar negeri. Tapi kalau LGBT itu kan sudah terlarang, ya tidak sesuai dengan adat budaya kita. Makanya tidak usah disahkan saja kan mereka kan minta pengesahan ke kita gitu loh. Nah, karena mereka sudah melakukan pernikahan di luar negeri. Bagaimana Pak dengan perkawinan campuran antar budaya, antar agama? Ini agak ruwet ya, administrasinya ribet sekali. Misalnya kayak contohnya pernikahannya Laudia, pernikahan antar negara itu. Karena banyak dokumen-dokumen yang harus dipenuhi. Nanti pertanyaan terakhirnya tinggal di mana, apa mau jadi ikut warga negara suami, istri, nah, itu ribet, itu ditanyakan di awal semua. Bisa juga itu, ya. Nanti akan dipakai mau nikah di mana, dipakailah hukum negara setempat. Kalau misalnya nikah di Malaysia, maka semua administrasi di negaranya sendiri, lalu dimasukkan administrasi itu ke negara Indonesia, mengikuti hukum-hukum yang ada di Indonesia. Ribet sekali ya, kalau pernikahan antar negara. Nah, kalau LGBT ya jelas tidak bisa, tidak dibenarkan menurut agama. Bagaimana aturannya, Pak? Ini yang penting. Hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu boleh sah-sah saja, tapi itu ada batasannya. Batas atasnya adalah konstitusi, batas bawahnya adalah kemanusiaan.
adat budaya setempat. Makanya agama menjadi penting di sini. Ya, waduh, kembali ke bangsa Sodomi nanti ya. Bangsa Sodom nanti pada zaman Nabi Lut. Bahaya nanti ini kalau dibiarkan ya. Nah, kira-kira begitu. Silahkan Mas Abbas Arizik menyampaikan Terima pandangan kasih. saya terkait pertanyaan Rahma Isa sebelumnya. Terima kasih Bapak. Tadi Rahma Iza sempat nyinggung masalah privilege yang didapatkan oleh orang-orang yang tergolong dalam kaum mayoritas. Nah, saya yakin dan percaya semua kita, baik Bapak maupun semua mahasiswa di sini, mengamini bahwasanya privilege untuk orang-orang mayoritas itu wajar-wajar saja, karena dari segi kuantiti mereka lebih banyak. Sehingga perlu regulasi-regulasi yang banyak menyebelahi mereka, seperti itu. Nah, untuk apa yang mesti tanggapan apa yang seharusnya timbul dari kita atau bagaimana cara kita menyikapi kondisi-kondisi yang mendiskreditkan orang-orang minoritas adalah menurut saya pertama ketika kita tergolong di orang-orang yang minoritas maka penting kiranya bagi kita untuk mengedepankan toleransi sebagaimana yang Bapak sampaikan. Nah, dan tatkala kita berada pada golongan orang-orang yang mayoritas, maka hal yang kita kedepankan adalah bagaimana superiority kita itu atau superioritas dalam diri kita itu tidak ada, tidak mas dalam artian kita tidak mengedepankan superiority atau tidak menunjukkan sikap superiority atau superioritas, karena dari situlah sejatinya akan timbul banyak tindakan-tindakan yang kurang konstruktif terhadap kaum minoritas, misal diskriminasi dan lain sebagainya. Jadi seperti itu saja sih Pak. Bagaimana menurut Bapak? Oke, ya, sah-sah saja berpendapat seperti itu. Tapi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, yang melalui pemimpinnya dipilih melalui sistem kedaulatan rakyat, yang menang itu menurut saya itu bukan hak istimewa mayoritas, karena pemilihan rakyat ya di situ, ya, one man one vote memang di situ. Kalau misalnya kita lihat dari segi peraturan perundang-undangan, ada sebuah undang-undang tentang jaminan sertifikasi halal. Ya. Apakah itu tidak diskriminasi? Menurut saya tidak diskriminasi. Itu memang sudah aturannya seperti itu. Bahkan sebelumnya, undang-undang itu sebelum disahkan, itu namanya undang-undang babi halal, babi haram. Nah, itu yang diskriminatif bagi saya. Ya. Kenapa? Karena hanya ditujukan untuk melindungi umat Islam. Karena bangsa umat yang lain, umat beragama yang lain itu memakan babi tidak haram, hanya Islam saja. Makanya kalau memakai undang-undang babi haram itulah yang diskriminatif. Tapi kalau misalnya memakai undang-undang jaminan sertifikasi halal, itu tidak diskriminatif. Itu kan maunya untuk melindungi semua. Ya. Nah, yang Kristen silahkan makan, yang Islam tunggu dulu. Ada enggak? Nah, inilah fungsi negara untuk menjaga itu. Ya. Kalau misalnya ada orang jualan babi, maka itu harus dipampang di depan itu. Jual babi kecap, babi ini. Oh, berarti sebagai seorang muslim sudah harus tahu, oh babi tidak boleh masuk. Karena sudah diperingatkan di situ. Ya. Kalau misalnya undang-undang yang berbunyi babi itu haram, maka tidak boleh orang jualan babi, kan haram, sudah dilarang oleh pemerintah, tidak boleh. Itulah yang diskriminatif. Nah, jaminan sertifikasi halal tidak melarang orang jualan babi, tidak. Cuma untuk orang muslim ada rambu-rambu pengingatnya. Nah, apakah ini privilege? Tidak juga. Aturannya seperti itu. Ini kan demi kemaslahatan bersama. Ini dalam pandangan bangsa dan negara, dalam konteks kebangsaan. Dalam konteks misalnya dilihat dari apa ya namanya, dari perspektif kesukuan misalnya. Ini tempatnya suku Madura. Moro-moro ada orang Dayak datang ke Madura. Dan itu dalam tanda kutip mayoritas Dayak itu kan minoritas misalnya datang ke Madura. Dan di sana dia tidak dianggap dan lain-lain ini itu wajar memang. Nama yang mayoritas itu pasti yang berkuasa, ya.
privilege yang dimasukkan di situ misalnya dalam hal pelayanan. Ngurus KTP, hei kamu orang Dayak, minggir, kamu pasti di belakang. Nah, seperti itu. Tidak ada, itu juga melanggar. Tidak ada. Ya. Nah, misalnya dalam hal mengurus surat kawin. Oh kamu orang Kristen, dah antri di belakang dulu, kurang jauh. Nggak bisa seperti itu. Ya yang datang duluan, yang harus dilayani duluan. Misalnya begitu. Ya. Makanya yang harus diketahui itu pertanyaan pertama saya adalah privilege seperti apa yang dimaksudkan. Kalau misalnya dalam pemilihan kepemimpinan tidak ada. Memang ada dasar yang mengatakan bahwa yang jadi pemimpin itu harus orang Islam. Tidak ada juga. Ya. Cuma karena mayoritas yang Islam dipilih melalui sistem demokrasi, one man one vote, satu suara satu orang, maka yang menang itu ya pasti yang mayoritas. Logikanya begitu. Apakah itu masuk privilege? Tidak menurut saya. Ya memang konsekuensinya seperti itu gitu loh. Konsekuensinya seperti itu namanya. Privilege itu artinya hak-hak yang diistimewakan. Contoh yang mendapat hak privilege Habibie oleh pemerintah Jerman. Begitu istrinya sakit, dia langsung nelpon dubes Jerman, duta besar Jerman untuk Indonesia. Tolong saya dibantu diuruskan dokumennya karena saya mau bawa istri saya Ainun pengobatan ke Jerman. Nah, jadi Habibie itu tidak pakai paspor, tidak pakai visa, langsung terbang ke Jerman. Nah, tetapi administrasinya menyusul, artinya dubes Jerman yang telepon ini. Kalau kalian mendadak seperti itu, mau ke Jerman, mau bawa istri saya berobat kaya, nggak bisa. Harus ada dokumen-dokumen yang harus diurus, perjalanan ke luar negeri. Itulah namanya privilege, itu loh. Ya. Tapi dalam konteks keberagaman, pemimpin ini kok Muslim terus, yang menang, yang Kristen kok nggak menang ya, jadi presiden kok Muslim terus. Ya karena pemilihannya one man one vote. Satu suara satu orang. Kalau dihitung Kristennya berapa? Muslimnya berapa? Yang menang yang banyak. Ya. Apakah yang benar itu selalu menang? Belum tentu juga. Ya. Coba kisah Nabi Lut alaihissalam berdakwah di kaum Sodom. Sodomi itu bangsa Sodom, laki-laki perempuan. Siapa yang terusir? Nabi Lut. Padahal Nabi Lut menyampaikan ajaran kebenaran. Itulah salah satu jeleknya demokrasi di situ. Jadi demokrasi itu bukan sistem yang sempurna. Banyak jeleknya juga itu. Ya. Tapi di antara sistem yang paling jelek-jelek, demokrasi yang paling jelek sedikitnya begitu. Wah, kira-kira begitu ya. Nah, kalau mau diskusi ini bisa kita ketemu di warung kopi kan gitu, ya. Nah, oke, ada lagi ya. Sah-sah saja orang berpendapat ya. My opinion itu opini siapa saja itu yang harus didengarkan. Kalau misalnya bagus, diambil. Kalau enggak ya sudah, ya. Namanya pendapat. Kecuali perintah. Beda lagi kalau perintah. Ya kalau misalnya perintahnya dari teman yang didengarkan iya, enggak didengarkan. Tapi kalau perintahnya dari negara, perintahnya dari dosen, itu ada konsekuensi. Perintah loh ya. Kerjakan tugas ini di kumpulan ini. Kalian nggak mengumpulkan, nilainya jelek. Konsekuensinya harus menerima. Tidak usah banyak alasan. Ya. Aduh Pak, saya lupa. Nggak bisa. Ini konsekuensi itu. Bapak ini diskriminatif. Mentang-mentang saya bukan orang Madura. Beda lagi. Tidak mendapatkan privilege. Ini sudah salah menundukkan makna privilege itu. Gitu loh. Ya, dilihat dalam konteksnya seperti itu. Ya, semoga tercerahkan meskipun saya bukan alat pencerah. Kan gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak apa-apa ya. Jadikan perbedaan pendapat itu sebagai rahmatan lil alamin, bukan sebagai sumber malapetaka ya. Siang malam kalau misalnya ada orang yang berbeda pendapat. Sekarang lagi ramai ini, saya juga diminta pendapat saya mengenai konferensi luar biasa Demokrat ini, KLB Demokrat yang dipimpin oleh Muldoko yang diambil oleh kudeta dari AHY, Partai Demokrat ini. Gimana menurut Bapak? Saya belum berkomentar ya, tapi nanti akan saya berikan komentar saya. Karena dari sisi hukum tata negara itu menarik untuk dikaji. Makanya saya sudah mau menulis jurnal mengenai
Itu. Nah. Ya. Oke, ya. Ada pertanyaan? Kalau enggak, kita ketemu 2 minggu lagi. Ya, minggu depan free karena tugas UTS sudah dikumpulkan dan sudah dikerjakan. Awas kalau masih ada yang nanya ke saya lagi minggu depan kuliah atau tidak mata kuliah saya. Terima kasih. Kita jumpa 2 minggu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Nggak ada kelas lagi tak habis ini. KD 4, Arab KD 4. Bahasa Arab. Semangat yang bahasa Arab. Aduh, udah tipis. Udah ya, Rek, yo. Siapa hostnya? Nggak mau di Ena. Oh, astagfirullahaladzim.